Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, ya, nikmat yang besar seperti nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang lebih khusus daripada itu nikmat yaitu bahwasanya di saat kita masih ada masa pandemi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yaitu dengan kondisi kita yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari adanya wabah ini, sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, itu pelajaran tentang bahasa Arab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai kepada mulakhas at-taraqib, ya. Jadi ringkasan dari susunan-susunan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kemarin sudah kita pelajari di halaman yang ke-67 ya, halaman 67. Ya, halaman 67. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang halaman 67. Ya. Pertemuan yang lalu kita sampai ke poin keberapa, Pak? Kalian poin keberapa? Ya, baru kedua ya. Insyaallah. Jadi mungkin Pak Edi yang barangkali kemarin belum hadir ya. Jadi di kalimat yang pertama, ya tiga Pak ya, pertama, kedua, dan ketiga ini, baris yang paling awal. Nah, itu untuk susunannya, kalau yang pertama itu kan uridu, saya ingin ya. Saya ingin, maka kata setelahnya dia menjadi objek yang diinginkan kan gitu. Nah, objek itu dalam bahasa Arab namanya istilahnya maf'ul bih, dan kondisi kedudukannya dia mansub. Sehingga ditandai dengan harokat tanwin fathah di sana. Ya, sehingga uridu sitarotan, uridu arikatan, uridu salajatan. Jadi meskipun di sini tidak ada harokatnya, tapi kita bisa membaca dengan harokat tanwin fathah. Ya, kenapa tanwin? Karena di depannya tidak ada alif lamnya ya. Nah, karena di depannya tidak ada alif lam, maka di belakangnya dengan tanwin karena ini kata benda. Nah, dan harokatnya fathah karena dia menjadi objek atau menjadi maf'ul bih yang dikenai perbuatan, atau kalau di sini uridu, saya ingin, maka dia yang diinginkan apa? Nah, maka dia menjadi maf'ul bih. Nah, sehingga harokatnya mansub ya, mansub dan diberi tanda fathah. Oke. Baik, nah itu yang pertama. Yang kedua ya, hal taskunu fi ya. Apakah kamu tinggal fi? Nah, di sini ada kata fi. Fi ini huruf jar ya, huruf jar, sehingga kata setelahnya itu menjadi majrur. Dan tanda majrur secara umum adalah kasroh ya. Ditandai dengan kasroh sehingga di sana dibaca ya fi, di atas itu bait. Ya, taknya berarti apa? Berarti kasroh. Sehingga dibaca baitin. Ya, fi baitin. Kemudian ini fi syakotin, ya di apartemen kan gitu. Nah, di harokati kasroh seperti itu karena di depan ada kata fi-nya. Nah, tanwin karena di depannya tidak ada alif lam. Nah, jadi dia ya hal taskunu fi baitin, apakah kamu tinggal di rumah ya. Nah, karena di sana berarti bentuk seperti ini, bentuk baitin belum ada alif lamnya ini menunjukkan dia belum tahu rumahnya yang mana gitu kan. Tapi kalau sudah tahu kelihatan rumahnya ya, apakah kamu tinggal di rumah ini, maka di rumah yang kelihatan misalkan maka langsung ada alif lam fil baiti. Nah, ada alif lamnya dan dia tidak tanwin ya. Kalau itu rumahnya sudah kelihatan, apakah kamu tinggal di rumah ini misalkan ya. Nah, yang sehingga dibaca hal taskunu fil baiti gitu. Tapi ini mungkin nggak tahu dia rumahnya, maka dikatakan dengan fi baitin, apakah kamu tinggal di rumah, atau fi syakotin, atau di apartemen. Adapun yang berikutnya di bawahnya itu hal taskunu fi hayyil matori, ini hayyinya tidak ditanwinkan dan tidak ada alif lam di depannya. Kenapa? Karena dia
bentuknya menjadi bentuk kata majmu' ya, atau mudhof ilaih dalam bahasa Arabnya ya, yaitu menjadi hayyil matori, itu satu kata, jadi pemukiman dan bandara ya, hayyil matori atau perkampungan bandara. Nah, sehingga di sini karena nyambung dengan kata mator, maka dia tidak perlu ditanwinkan dan tidak ada alif lamnya ya, hayyil matori, hayyil jamiati ya. Jadi baca kasroh karena depannya ada fi ya. Paham di sini? Sampai di sini kan? Gimana, bisa diikuti, Pak? Nah, terus untuk jawabannya, naam ya, ana ya askunu fi baitin, ana askunu fi syakotin, sama ya. Seperti tadi, ana askunu fi hayil matori ya. Baik. Nah, untuk bedanya ketika jawab naam ya, jawab naam berarti jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaan hal taskunu fi baitin, naam askunu fi baitin kan itu. Apakah kamu tinggal di rumah? Ya, saya tinggal di rumah. Apakah kamu tinggal di apartemen? Ya, saya tinggal di apartemen. Jadi kalau dijawab naam, ya keterangannya sama dengan pertanyaan. Tapi kalau dijawab tidak lah, maka pertanyaannya jawabannya memberikan pembenaran dari pertanyaannya. Misalkan pertanyaannya, hal taskunu fi baitin la askunu fi syakotin. Tidak, aku tinggal di apartemen. Nah, paham ya seperti itu? Baik, nah sekarang kita lanjut yang kelompok berikutnya, kelompok kedua ya. Di sana yang nomor 4 ya, nomor 4 ini. Di sana ada fi, kemudian ada asyaqqah. Nah, asyaqqah ini harokat terakhirnya apa? Taknya diharokati apa ini? Hah? Gimana? Diharokati apa taknya? Kasroh. Nah, betul kasroh. Ya, mengapa kasroh, Pak? Mm -hmm. Karena di depannya ya, alif lam di depan ini menghilangkan tanwinnya. Jadi kalau ada alif lam dia tidak bisa ditanwinkan. Ya. Jadi kalau tanpa alif lam dia dibaca tanwin. Nah, sekarang ini taknya ini berharokatnya apa? Dhammah, fathah atau kasroh? Kasroh. Kenapa kasroh? Iya, betul. Ya, karena di depannya ada kata fi, ya. Sehingga fi ini seperti tadi sebelumnya ya, dari sebelumnya tuh fi itu dia menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh, majrur ya. Sehingga menjadi fisyakoti ya. Fisyakoti. Jadi di apartemen, nah berarti ini kan ketika sudah ada alif lam ini berarti menunjukkan apartemennya sudah diketahui, apartemen yang ini, di apartemen ini gitu kan. Nah, di apartemen ini, nah baru kemudian disebutkan di situ ada salasu ghurafin, arba'u ghurafin, khamsu ghurafin, ini ruangan, atau ya ruangan yang ada di apartemen itu. Ya, jadi di sana kemarin sudah kita jelaskan ya kaidahnya tentang penyebutan ini, bilangan ya. Dari salah satu bagaimana menjadi salasu, ya karena dia dipasangkan dengan benda ya yang bendanya jenisnya perempuan ya, karena bentuk tunggalnya adalah hurufah. Nah, ketika 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10 itu maka bilangannya itu disebutkan dengan laki-laki tanpa tak marbutoh. Sehingga disebut di sini salasu hurufin, bukan salah satu hurufin, tidak, tapi salasu hurufin. Ya, kemarin kan sudah kita jelaskan kan tentang penyebutan bilangan-bilangannya itu. Nah, ya mungkin nanti Pak Edi nanti bisa diikuti yang di rekamannya yang kemarin Pak ya. Bagaimana kita mengucapkan salasu hurufin, arba'u hurufin, khamsu hurufin ya.
Baik, mungkin Pak Miko masih ingat untuk menyebutkan dari tiga kamar ini sampai 10 kamar atau 10 ruangan ini. Ya, dari tiga langsung, Mas. Monggo dari tiga. Oke. Dengan bendanya, salah satu hurufin ya. Hmm. Ya. Ya, sab'u sa ya. Samani. Nah, ya, masya Allah, alhamdulillah. Saya masih ingat ya. Jadi itu untuk penyebutan dari bilangan jumlah benda. Nah, dari 3 sampai 10. Nah, terus untuk itu berikutnya, kelompok contoh ringkasan berikutnya yang kelima, ya uridu. Nah, uridu kan ini seperti yang kelompok satu itu ya. Setelah kata uridu, ya dia dibaca dengan fathah. Mengapa dibaca fathah di sini? Ini kan ada harokatnya semua nih. Ya, syakotan, sitarotan, arikatan, salajatan, sajadatan. Mengapa dibaca fathah di sini? Ya, gimana Pak? Kenapa kok dibaca fathah? Ya seperti nomor satu. Seperti nomor satu. Masih belum jelas. Oke. Ah? Yang diinginkan itu belum belum ada bendanya. Iya, yang saya tanyakan, mengapa di sini dibaca fathah syakotan, bukan dibaca syakotin atau syakotun? Atau dibaca ini kan sitarotan, kenapa tidak baca sitarotun atau sitarotin? Iya, karena dia berusaha sebagai objek, ya betul, sebagai objek atau dalam istilah bahasa Arabnya maf'ul bih ya. Ya, dia sebagai objek. Nah, sebagai objek ini maka dia posisinya mansub dan ditandai dengan fathah. Sehingga uridu saya ingin, ya ingin apa? Ini kan mesti objek kan yang diinginkan. Nah, ada objek ini, maka objeknya itulah yang kemudian dia dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan maf'ul bih atau dia di kedudukannya dimansub ya dan ditandai dengan fathah. Sehingga uridu sitarotan, uridu arikatan, uridu salajatan, uridu sajadatan. Ya, mudah-mudahan tidak bingung Pak ya. Jadi yang objek itu sebagai objek atau sebagai maf'ul bih ini ya gampangnya dia ditandai dengan fathah ya. Kalau yang majrur setelah kata fi tadi ya, fi baitin, fi syakotin dia sebagai majrur ya, jar karena ada huruf jar di di depannya itu kata fi. Nah, nah, kemudian ada ungkapan min fadlik. Ya, dalam bahasa kita permisi atau ya minta tolong atau bagaimana dalam ungkapannya untuk penyebutan ini sapaan seperti ini. Baik, jelas ya nomor 5 ini uridu syakotan min fadlik. Uridu sitarotan min fadlik. Uridu arikatan min fadlik. Nah, dan seterusnya. Baik, gimana bisa dipahami Pak? Nah, kita lanjut yang nomor 6. Yang nomor 6 di sana ada tulisan asyakoh. Nah, ini asyakoh ini dia dibacanya apa ini? Asyakotu, asyakota atau asyakoti? Asyakoti. Atau asyakotan, asyakotin, asyakotun? Asyakotin. Gimana? Kok bisa dibaca asyakotin? Kenapa? Baik. Gimana Pak? Pak Edi mungkin?
Ini dibacanya bagaimana? Asyakotu, asyakota, asyakoti, atau asyakotun, asyakotan, asyakotin. Asyakota. Asyakota. Oke. Kenapa asyakota? Karena diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam sehingga di belakangnya fathah. Ya. Sebenarnya kalau diawali dengan alif lam, maka belakangnya itu kalau misalnya tidak boleh tanwin. Nah, itu tidak boleh tanwin. Nah, jadi kalau dibaca asyakotan, asyakotun, asyakotin salah karena ada alif lam di depan ya. Ya kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Baik. Terus ini apakah kemudian asyakota, asyakotu atau asyakoti? Mana dibacanya? Tadi jawab asyakota. Kenapa alasannya kalau asyakota? Gimana? Gimana Pak Mirko? Jawab apa bacanya asyakotu, asyakota, asyakoti? Atau Pak Edi mungkin bisa memberikan jawaban kenapa ini bacanya apa? Asyakota, asyakotu, atau asyakoti? Asyakota. Asyakota. Kenapa bisa asyakota Pak? Objeknya di depan. Objeknya di depan. Ya. Dia ini misalkan kita ambil contoh seperti ini. Asyakoh fi ad-daur al-awwal. Ya, apartemen, asyakoh kan apartemen ya. Ada di lantai pertama. Nah, ini objeknya yang mana, Pak? Apartemen ada di lantai pertama. Hah? Coba dari susunan kalimat itu, apartemen ada di lantai pertama. Apakah di situ ada apa namanya objeknya? Apartemennya itu. Ya. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu kan SPOK ya, Ya. subjek, predikat, objek, keterangan. Nah kalau seperti itu apartemen ada di lantai pertama, subjeknya mana? Subjeknya di lantai. Subjeknya di lantai. Eh? Bahasa Inggris. Baik, baik. Nah, jadi perlu saya jelaskan, nah, dalam bahasa Arab ya, 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 di dalam bahasa Arab itu ada dua model kalimat, Pak ya, ada dua model kalimat. Ada dua model kalimat. Model yang pertama yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda, diawali dengan isim. Ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada contohnya. Ya. Sehingga dalam bahasa Arab itu yang dikatakan dengan sebagai kalimat atau jumlah mufidah, kalimat yang bermanfaat itu ya minimal terpenuhi unsur ini yang sederhana, kalimat paling sederhana. Kalimat paling sederhana. Nah, contoh misalkan di nomor satu, ya, uridu sitarotan. Saya ingin korden. Ya, ini sudah bisa dipahami kan sebagai sebuah maksud kalimat? Ya, saya ingin korden.
Nah, itu di dalam bahasa Arab kata ini bentuk kalimat seperti ini namanya disebut dengan jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya, jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kata kerja ini siapa? Uridu. Saya ingin. Saya ingin itu kan sebagai keinginan kan kata kerja, Pak ya. Oke. Nah, sehingga kalau unsur minimal dalam jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja itu ya minimal di sana itu harus ada pekerjaannya dan ada yang mengerjakan. Minimal itu. Nah, di sini kata uridu sendiri di sini ini sudah mengandung pekerjaan dan yang mengerjakan. Pekerjaannya yaitu ingin, ya. Yang melakukan saya di mana di u ini. Saya ingin. Nah, baru kemudian di situ ada tambahan objeknya. Saya ingin. Nah, itu dalam bahasa kita kan subjek, predikat, objek. SPO kan gitu ya. Subjeknya di sini u, ya. Predikatnya atau kata kerjanya ya itu. Iroda, uridu. Ya, uridu. Dan kemudian objeknya sita, rotan atau arikatan. Nah, ini termasuk unsur minimal dalam bahasa Arab. Nah, jadi di sana ada ini ya bentuk model kalimat pertama. Ya, model kalimat pertama yaitu yang diawali dengan kata kerja. Nah, model kalimat yang kedua dalam bahasa Arab itu seperti yang nomor 6 ini yang dimulai dengan kata benda. Ya, dimulai dengan isim. Nah, kalau dimulai dengan kata benda ini unsur minimal dalam kalimat yang bermanfaat, kalimat yang benar dalam bahasa Arab itu minimal ada dua unsur. Unsur pertama yaitu sebagai mubtada atau permulaan, kata pembuka dalam sebuah kalimat, ya. Dan kemudian diiringi dengan adanya khobar. Khobar itu ya penjelas dari ya, kata pembuka itu. Sehingga di sini contohnya ada kata asyaqqatu. Ya, asyaqqatu ini sebagai pembuka kalimat dengan kata benda. Nah, ini istilahnya dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada. Mubtada atau pembuka kalimat. Iya. Iya, karena dia sebagai pembuka kalimat. Sebagai pembuka kalimat, nah yang di dalam bahasa Arab itu namanya mubtada. Ya, asli. Jadi dia dalam kondisi aslinya dia harokatnya dhammah. Kata dalam bahasa Arab itu sebagai kata aslinya dia berharokat dhammah. Dia bisa berubah menjadi fathah atau kasroh ketika ada yang mempengaruhi. Jadi ketika menyebut kata-kata asli masjid, kata masjid itu mesti akhirnya dhammah, masjidun. Dia bisa berubah menjadi fathah atau kasroh ketika ada yang mempengaruhi. Misalkan dia berubah menjadi objek. Saya melihat masjid. Kan menjadi objek kan? Maka dia baru berubah menjadi fathah. Ro'a itu masjidan. Paham ya? Atau dia menjadi kasroh ketika ada yang membuat dia kasroh. Misalkan saya sholat di masjid. Sholat itu fil masjidi. Ya, jadi dia menjadi kasroh ketika ada sebabnya. Nah, dalam posisi aslinya dia dhammah. Masjid itu masjidun. Ya. Sehingga di sini sebagai pembuka, ya namanya pembuka kan tidak ada yang mempengaruhi. Ya, maka dia dhammah harokat. Sehingga dibaca asyaqqatu. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab mubtada. Fi'liyah, ismiyah. Jumlah ismiyah. Oke. Bisa dipahami ya? Sekarang bedanya kalimat, ada dua model kalimat dalam bahasa Arab ya, fi'liyah dan ismiyah.
Nah, sekarang kita ada di jumlah ismiyah. Nah, sehingga asyaqqah dimulai dengan kata benda. Ada alif lamnya jelas kan, ada alif lam di sini. Maka dia mulai dengan kata benda asyaqqah. Sehingga taknya di sini berharokat apa? Berharokat dhammah. Kenapa dhammah? Ya, dia sebagai pembuka ya, pembuka kalimat. Ya, pembuka kalimat atau sebagai mubtada, posisi mubtada. Nah, asyaqqatu. Ya. Ini sebagai mubtada pembukanya. Nah, unsur keduanya dalam sebuah kalimat ismiyah ini, jumlah ismiyah itu kan ada khobar. Khobar itu ya namanya khobar kabar ya. Dalam bahasa kita kan kabar yang mengabarkan tentang pembuka tadi. Nah, atau istilahnya keterangannya apa dari pembuka itu. Ya, misalkan ya bisa dengan satu kata, misalkan asyaqqatu jamilun. Ya, apartemen itu bagus. Apartemen itu indah. Itu sudah manfaat kan, dalam bahasa kita pun kan sudah ini kan, sudah bisa difahami. Kayak gitu. Asyaqqatu jamilun. Jadi dalam istilahnya dalam bahasa Arab cukup dengan seperti itu sudah menjadi kalimat mufidah. Jadi apartemen itu bagus ya. Atau asyaqqatu kabirun. Ya, apartemen itu besar. Nah, kata jamilun atau kabirun itu sebagai khobar atau penjelas dari asyaqqah, sebagai penjelas dari kata pembuka. Nah, kemudian di sini kita ambil contoh di sini yang nomor 6 ini ya fit dauril awal. Nah, ini keterangan ya khobar itu macam-macam bentuknya. Bisa satu kata tadi seperti tadi ya. Satu kata. Ya, seperti satu kata itu jamilun, kabirun ya. Tawilun tinggi ya. Itu untuk apa khobar satu kata. Nah, khobar yang ada di sini ini bentuknya ada simbol jumlah, mirip seperti kalimat ya. Dan dia bentuknya jar majrur. Ya. Jar majrur sehingga di sini khobarnya apa? Khobarnya fid dauril awal di lantai 1 atau fid dauril tsani di lantai ke-2 ya. Fid dauril tsani di lantai ke-3. Nah, jadi kalau ditanya kan unsur kalimat dalam bahasa Arab itu ada mubtada khobar dalam jumlah ismiyah kan ya. Mubtada'nya mana di sini? Permulaan kalimatnya, pembuka kalimatnya asyaqqatu ya. Kenapa dibaca asyaqqatu ya karena dia sebagai pembuka kalimat kan gitu sehingga dibaca dhammah. Lalu kemudian khobarnya mana? Penjelasnya mana? Yaitu fid dauril awal atau fidauris tsani, fidauris tsalis. Baik, paham di sini? Ya, untuk membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Ya, sebenarnya kan mudah saja kan sebenarnya. Nah, ya, sudah bisa dipahami di sini. Nah, ini ad-daur di sini harokatnya kasroh. Kenapa harokatnya kasroh? Ad-daur ada fi. Nah, itu betul. Jadi fi ini Mbak, efeknya yang terpengaruh dengan kata fi itu kata setelahnya, bukan kata sebelumnya. Ya, jadi ketika ada fi di sini bukan kemudian menjadi asyakoti, tidak. Karena asyakoh ini sebelum dari fi. Yang berpengaruh menjadi majrur itu kata setelahnya fi. Ya. Jadi fi ad-dauri, fi dauri. Oke, paham di situ? Jadi asyakoh ini tidak terpengaruh dengan fi-nya ya. Fi mempengaruhi kata setelahnya. Asyakotu fid dauri. Nah, ini kemarin sudah kita sebutkan juga untuk menyebutkan bilangan pertingkat. Kemarin kita sudah sebut sampai 10 ya. Ya, untuk ad-daur lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, lantai kelima disebut dengan al-awwal, as-tsani, as-tsalis, ar-rabi, al-khamis. Bahkan kemarin kita sebut sampai as-sadis, as-sabi, as-tsamin, at-tasi dan al-ashir. Nah, gimana Pak Miko masih ingat kemarin penyebutan bilangan pertingkat untuk benda laki-laki? Nah, benda laki-laki. Baik, dari yang pertama mungkin Pak, mungkin bisa disebutkan Pak Miko? Ya. Ya, bilangannya enggak apa-apa. Al-awwal. As-tsani. Ar-rabi'. Khamis. Kalau khamis itu kemis, Pak. Nah. 6
As-sadis. As-sadis. 7. Eh? Sabi. Nah, ambil sabi. 8. Asamin. Nah, masamin. 9. At-tasi, betul. Nah, 10. Al-ashir. Nah, baik. Nah, itu ya untuk bilangan bertingkat 1 sampai 10. Nah, insya Allah bisa diulang-ulang kembali ya untuk mengingat bilangan bertingkat tersebut. Baik, gimana Pak Edi untuk bilangan bertingkat ini dari yang di buku ini kan ada 1 sampai 5, pertama sampai ke 5. Ya. Jadi ini fiddaur di lantai ya, di lantai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Nah. Baik, nah selanjutnya untuk kelompok kalimat ke-7. Ya. Kelompok kalimat ke-7. Kam ghurfatan fi syaqqah. Ya, syaqqah di sini yang belakang ini taknya dibaca apa? Syaqqatu, syaqqota, syaqqoti. Syaqqoti. Kenapa? Ada fi, betul. Masya Allah ya, fi syaqqoti. Betul. Taib. Nah, sekarang kata kam di sini, kata kam itu menunjukkan kata tanya tentang berapa jumlah. Ya, berapa jumlah itu diiringi dengan kata benda bentuk tunggal yang diharokatkan tanwin fathah. Ya, jadi di sini coba lihat di situ semuanya. Kam hurfatan, kam sitarotan, kam hammaman, kam sajadatan, kam salajatan, semua berharokat fathah dan ini bentuknya tunggal. Ya, karena ini sebagai bentuk pertanyaan tentang jumlah bendanya ini yang ditanyakan. Jadi untuk menanyakan jumlah benda, ya berarti di sini kam hurfatan, berapa ruang? Ya, berapa ruang? Kam sitarotan, berapa korden? Kam hammaman, berapa kamar mandi? Kam sajadatan, berapa karpet? Ya. Kam salajatan, berapa kulkas? Fisyakoh yang ada di apartemen. Baik, dengan penggunaan kata kam di sini bisa dipahami Pak, bagaimana menuliskan pertanyaan dengan kata kam, berapa? Nah, baik, coba sekarang kalau kita dalam keseharian kita suka bertanya tentang jumlah benda itu, benda apa yang kita tanyakan? Misalkan berapa rakaat sholat asar? Kam rakaatan. Kam rakaatan sholat asar. Nah, berapa rakaat sholat asar? Tahu misalkan apa lagi? Tanya apa? Misalkan contoh jadi kan tanya apa? Berapa bisa ini yang bisa? Ya. Kalau kita kan rupiah ya, kam rupiahatan. Berapa rupiah? Bijaibik di kantongmu. Kamu punya berapa rupiah di kantongmu? Kam rupiahatan bijaibik. Berapa rupiah? Nah, ya. Jaibun. Ya. Kalau kantongmu jaibika. Jim ya ba jaib. Ya. Terus apalagi biasanya tanya berapa ini? Berapa mobil? Ya, mobil apa bahasa Arabnya? Berapa sapi? Ya, sapi kalau bakorotan sapi betina ya. Kam bakorotan, betapa sapi betina yang kamu miliki ya. Ya. Kalau sapi jantan itu saur. Saurun, ya kam sauron, berapa sapi jantannya? Ya.
Ya bisa bakor, hmm, kam bakoron. Ya. Tanwinnya di mana, Ustaz? Di huruf terakhirnya. Bakorotan. Kalau perempuan kan betina, Kalau betina. hanya sapi aja. Ya, mungkin bisa bakoron. Bakorotan. Atau kalau fahamnya orang kita bakorotan ya mungkin ya dipahami dengan sapi betina gitu ya. Hmm. Ya, jadi seperti itu ya, yang sering kita makanya kita gunakan aja, diterapkan apa yang biasa kita tanyakan ya, kita manfaatkan kalimat-kalimat seperti ini gitu ya. Jadi misalkan kita sering nanya apa lagi berapa gitu kan ya. Kalau ini tadi kan asyaqatu fi dauril awal ya, apartemen ada di lantai pertama. Ya bisa kita misalkan membuat kalimat dengan rumah ya, rumah. Al baitu ya, rumah di gang pertama gitu ya. Ya, gang itu dalam bahasa Arabnya itu apa namanya? Ya kadang disebut sebagai hayy juga ya. Hayy atau juga kadang disebut sebagai apa itu? Astagfirullah. Ya mungkin nanti atau misalkan di blok ya, blok atau komplek di Majmu'atil Ula ya, itu kan kalau itu nanti menjadi apa namanya, ya bentuk apa perempuan. Baik, seperti itu Pak ya, sampai kam kata benda berapa, atau misalkan berapa anak, kan sering tanya kita kan berapa anak ya, berapa anaknya gitu kan, kam waladan laka, berapa laka, berapa anak milikmu, laka itu milikmu. Nah, kam waladan laka, berapa anak milikmu. Nah, kalau mobil tadi, mobil kan sayyarah ya. Tadi kam sayyaratan indaka. Kam sayyaratan indaka. Baik, sampai sini paham menggunakan kata kam, nah, kata berapa, ya untuk jumlah. Nah, kita lanjutkan yang ke ke-8 ya. Ke-8. Ladaina ya, baitun furnun sakhonun jamilun. Nah, ladaina ini kami memiliki atau di sisi kami. Ladaina di sisi kami atau kami memiliki lah bahasa kita ya, ladaina. Ya. Ladaina kami memiliki ya, baitun jamilun, furnun jamilun, sakhonun jamilun. Nah, perhatikan sekarang di sini. Baitun jamilun. Kata jamilun ini sebagai sifat ya, sifat dari bait atau sifat dari furnun atau sifat dari sakhonun. Sehingga kalau kita menyebutkan, kan di sini kan rumah yang indah, rumah yang bagus gitu ya. Nah, atau furun, apa furun kemarin? Open ya, open yang bagus. Sakhon pemanas air yang bagus. Nah, jadi kalau kita menyatakan seperti ini, baitun jamilun. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini jamilun dibaca domah, jamilun bukan dibaca jamilan atau jamilin? Mengapa? Ya, kalau laki-laki itu betul karena dia tidak ada tak marbutohnya, itu laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa dia dibaca domah jamilun, tidak dibaca fathah jamilan atau tidak dibaca kasroh jamilin? Mengapa?
Paham kan pertanyaannya? Ya, mengapa dia dibaca dhammah, tidak dibaca kasroh atau tidak dibaca dengan fathah? Dibaca jamilun, bukan dibaca jamilan atau dibaca jamilin, tidak, tapi dibaca jamilun. Kenapa? Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Karena memang ini sesuatu yang baru. Baru. Ya. Ya nggak apa-apa karena memang ini baru gitu kan. Hah? Enggak, ini ismi ya. Ismi. Jadi di sisi kami, jadi dimulainya dengan ladaina. Jadi di sisi kami. Ya. Baik. Jamilun di sini, sejarah jamilun itu dia dibaca doma. Kenapa? Karena dia adalah sifat. Sifat. Ya, dalam bahasa Arab juga disebut sebagai sifat kan gitu. Ya, dia adalah sifat. Nah, untuk menuliskan sifat seperti itu di dalam bahasa Arab ya. Sifat itu harus sesuai dengan yang disifati. Mafhum kan dalam bahasa kita pun demikian ya. Cuman memang kalau dalam bahasa Arab itu kan laki-laki dan perempuan kan beda. Nah, sehingga ketika yang di sini jamil ini merupakan sifat dari kata sebelumnya. Kan gitu. Betul nggak? Rumah yang bagus. Berarti kan bagus ini sifat daripada rumah. Oke. Ya. Jadi rumah yang bagus. Nah, kaidahnya atau rumusnya menuliskan sifat itu yang pertama ya dia harus sama jenisnya. Kalau laki-laki ya laki-laki. Jadi di sini baitun laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena nggak ada tak marbutohnya, maka sifatnya juga harus laki-laki. Jadi baitun jamilun tidak boleh disifati baitun jamilatun. Tidak boleh, ya. Harus sama dengan yang disifatinya. Yang kedua juga sama dari segi ini tanda bacanya. Tanwin doma ya tanwin doma sama. Sehingga baitun jamilun tidak dibaca baitun jamilan atau baitun jamilin tidak seperti itu. Nah, ya, harus sama. Demikian juga kedua sama dari segi jumlahnya. Kalau baitun itu ya kemarin kita sebutkan baitun kan jumlahnya satu ya. Kalau dua baitani ya. Kalau banyak buyutun kan gitu. Nah, maka di sini baitun satu, sifatnya juga satu, jamilun. Tidak boleh dibaca baitun jamilani. Nah, ini jamilani ini dua. Mana yang dua ini? Kan enggak nyambung jadinya kan gitu. Nah, harusnya baitun jamilun sama sifatnya. Ya, baiklah itu diantara tanda yang harus kita perhatikan ketika kita menyebutkan sifat dari suatu benda dalam bahasa Arab. Atau kalau dalam bahasa lainnya disebut sebagai naat. Naat itu salah satu termasuk diantara pengikut dalam bahasa Arab ya. Nah, ini memang sudah masuk ke dalam kaidah nahwu ya. Jadi di sana ketika kita menyebutkan sifat benda itu harus disesuaikan dengan bendanya. Dari segi jenisnya, segi jumlahnya, ya, dan segi kedudukannya atau harokatnya, itu tanda bacanya. Oke. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, contoh berikutnya yang nomor 9 itu ladaina syakkotun jamilatun. Ya. Syakkotun jamilatun. Paham? Nah, ini yang ke-9 kan dengan jamilatun. Mengapa di belakang ada tak marbutohnya di sini? Perempuan. Ya, perempuan. Kenapa kok dia perempuan? Kok tidak sama seperti yang 8 jamilun? Yang ke-8 kan artinya kan sama ini. Jamilatun dengan jamil kan sama artinya, sama-sama bagusnya kan gitu. Atau sama-sama indahnya gitu. Nah, mengapa yang ke-9 ini dengan jamilatun, yang ke-8 dengan jamilun? Apa bedanya? Mengapa yang ke-9 itu pakai tak? Ya, pakai jamilatun. Yang ke-8 kan tadi jamilun. Yang ke-8 kenapa jamilatun?
Yang ke-9. Kenapa kok jamilatun? Ya? Ya. Kenapa dia ada tamat marbutohnya? Jamilatunnya kenapa pakai tamat marbutoh? Ya karena bendanya pakai tamat marbutoh ya. Kan sama kan? Tadi kan sudah kita jelaskan sama kan? Harus sama ya. Ini kan jamilah kan sifat. Sifat sama dengan yang disifatinya. Oke. Jadi kalau apa namanya jamilah ya ini ada tak marbutohnya, ya bendanya ya ada tak marbutohnya juga sakoh ya. Jadi ladaina sakotun jamilatun sama-sama ada tak marbutohnya. Tidak boleh katakan ladaina baitun jamilatun tidak boleh. Ya, itu tidak nyambung kan itu. Atau ladaina sakotun jamilun tidak nyambung. Tapi harus disamakan. Ladaina sakotun jamilatun. Ladaina sajadatun jamilatun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Paham Pak Edi di sini? Nah, kenapa yang 8 jamilun dan kenapa yang ke-9 jamilatun? Padahal kan sama artinya ya. Tapi mengapa tulisannya beda? Oke. Mengikuti benda yang disifatinya. Baik. Nah, paham ya alhamdulillah. Kalau gitu terakhir yang ke-10 ya. Yang ke-10 di sini. Nah, fi ayyi daurin asyaqqah. Fi ayyi ghurfatin ya as-salajah. Fi ayyi baitin al-ghurfah. Fi maka kata setelahnya menjadi kasroh ya. Ayyi. Ini bisa dibaca ayu atau ayya, tapi karena di sini ada fi maka dia baca ayyi. Ya, fi ayyi. Ya, fi ayyi daurin hurfatin baitin. Kenapa dibaca kasroh? Karena dia termasuk apa namanya diidofahkan atau menjadi mudhof ilaihnya dari kata ayyi. Karena setelah kata ayyi itu juga menjadikan apa tanwin apa kasroh ya, kasroh menjadi kasroh. Karena ayyi juga dia termasuk kata mudhof ya. Nah, asyaqqatu as-salajatu al-ghurfatu. Nah, di dalam kata tanya ini dalam bahasa Arab ya. Dalam kata tanya seperti ini biasa kalau kata pembuka, kata pembuka dalam kalimat itu ditaruh di akhir. Ya. Sehingga ini kedudukannya sebagai kata pembuka yang diakhirkan. Ya, sehingga di sana jadi mengapa dibaca domah? Karena dia sebenarnya pembuka sebenarnya kan gitu. Pembuka yang diakhirkan. Tadi pembuka kan sudah kita bahas yang nomor 6 ya, pembuka kalimat dengan domah ya. Nah, di sini karena sebagai kata tanya maka biasanya kata pembuka itu diakhirkan. Di misalkan fi ayyi daurin asyaqqah di lantai keberapa? Yaitu apartemen. Kan jawabannya kan mesti dijawabnya apartemen dulu kan. Asyaqqatu fi dauril awal. Nah, sebagai pembuka lah kan dalam kalimat jawaban maka asyaqqah ini sebagai kalimat pembuka. Paham ya? Sebagai mubtada sehingga dia kembali menjadi berharokat domah. Nggih. Ngapunten ini karena kita pembahasannya nahwu jadi pakai rumus-rumus. Jadi mohon maaf kalau memang mungkin masih agak bingung memahaminya. Ya, pelan-pelan lah insyaallah ya nanti mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Oke? Hah? Ai itu mana? Ya. Mana? Jadi fi ayyi daurin di lantai manakah? Fi ayyi daurin di lantai mana? Fi ayyi ghurfatin di ruang manakah? Fi ayyi baitin di rumah manakah? Ayyi itu mana? Ya. Ya, fi ayyi ya baitin al ghurfatun di rumah manakah kamar itu? Nggih? Syaqqatu ini kan pembuka kan? Ya. Ini kenapa taruh belakang ya? Ya tadi sudah saya bilang kalau dalam pertanyaan dalam kalimat tanya, ini kan kalimat tanya di lantai keberapakah apartemennya. Nah, jadi dalam kalimat tanya biasa untuk
kalimat kata pembukanya itu ditaruh di belakang. Namanya dalam istilah bahasa mubtada muakhir. Ya. Di kamar manakah? Ya, kulkasnya. Nah, sehingga kalau dijawab sebagai bentuk kalimat jawabannya kan mesti dia akan di depan, Pak. Sebagai pembuka kalimat kan. Jadi asyakotu kalau misalkan jenengan ditanya di lantai berapa apartemennya, kan mesti jawab kan apartemennya di lantai 5 kan gitu kan. Nah, berarti kan dia sebagai pembuka lagi. Kedudukannya sama. Asyakotu fi dauril khamis. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya dipahami? Oke, baik. Baik, alhamdulillah mungkin ini dulu yang kita pelajari pada hari ini ya. Mudah-mudahan ya, mohon maaf kalau memang ini agak berat ya karena memang belajarnya ini nahwu ya, sudah masuk ke nahwu sehingga harus mengingat, memahami dan mengingat rumus-rumus yang diperlukan dalam ilmu nahwu seperti ini. Oke. Dan ya mudah-mudahan ya pelan-pelan lah nanti insya Allah lama-lama juga terbiasa kan gitu insya Allah. Dan untuk pertemuan kali ini ya insya Allah kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, menjadikan kita bisa semakin sedikit-sedikit lah memahami nanti ketika kita membaca, oh ini pembukanya ini, sehingga ini dibaca domah karena dia sebagai pembuka kalimat kan gitu. Nah, baik. Nah, mudah-mudahan seperti itu yang bisa kita harapkan dan tentunya dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa qul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.